Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Against the Gods. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yaitu dengan diperlihatkan Xiao Che yang memasuki kamar dari Yulong. Di sana tak disangka Xiao Che akan menusukkan sebuah pisau. Hal ini pun membuat Yulong berteriak kesakitan dan tidak lama kemudian Ketua Yuan Hai datang melihat cucunya yang telah disakiti oleh seseorang. Tetapi di sana Tetua Yuan Hai tidak menemukan Xiao Che karena dia telah menghilang. Tetapi tidak lama kemudian para murid dari keluarga Xiao memberitahu kalau pavilion obat mereka telah terbakar. Hal ini pun membuat Ketua Yuan Hai panik dan dengan segera pergi ke sana untuk menyelamatkan bubuk spiritual mereka. Sedangkan para murid lainnya diminta untuk menjaga Yulong. Dan tidak lama kemudian, Xiao Che pun kembali ke tempat Yulong. Di sana Xiao Che menjatuhi para murid yang menjaga Yulong dan ia pun berbicara kepadanya. Yang dimana kehadirannya di sini adalah untuk balas dendam atas semua perbuatan dari Yulong kepada dirinya, yaitu waktu acara pernikahannya Yulong telah meracuni Xiao Che, lalu telah menjebak Lingxi dan juga telah mengeluarkan Xiao Che dari sekte Xiao. Di sini Xiao Che tidak berniat untuk membunuh Yulong, tetapi ingin membuat Yulong menderita. Yang dimana Xiao Che sepertinya ingin menghancurkan meridian milik Yulong agar dirinya sama seperti ia menjadi orang tidak berguna. Kemudian Xiao Che pun bertemu dengan kakeknya dan juga Lingxi. Di sana Xiao Che ingin menanyakan lebih banyak mengenai keluarga aslinya Xiao Che. Kakek Li pun memberitahu kepada Xiao Che kalau orang tua asli Xiao Che ini bernama Yun. Dan kenapa alasan kedua orang tua Xiao Che menitipkan Xiao Che ke tempat keluarga Xiao itu karena kedua orang tua Xiao Che telah diincar oleh para pasukan misterius yang berniat untuk mengambil harta karun Suntian yang telah dipegang oleh orang tuanya Xiao Che. Putra dari kakeknya Li ataupun ayah tirinya Xiao Che itu telah membuat perhatian dengan dirinya pergi dari keluarga Xiao. Tetapi sayangnya Xiao Ling tetap diburu oleh orang misterius ini. Jadinya putra Xiao Li ini juga dibunuh oleh orang yang sama yang telah membunuh kedua orang tua Xiao Che. Dan di sini sang kakek memberitahu kepada Xiao Che kalau liontinnya yang dipakai oleh Xiao Che sekarang merupakan hadiah terakhir dari kedua orang tuanya. Xiao Che yang mendengar itu pun bingung dong, padahal liontin ini merupakan liontin yang sebelumnya juga ia pakai waktu dirinya berada di tubuh dari Yun Che. Hal ini pun membuat Xiao Che semakin bingung apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu Xiao Che menyampaikan kepada mereka berdua yang dimana dia akan melakukan petualangan selama 3 tahun. Dan setelah dirinya menyelesaikan latihannya, maka dirinya akan datang kembali ke tempat mereka berdua dan membalaskan dendam mereka berdua kepada orang-orang yang telah menindas mereka. Kemudian Xin pun berpindah ke tempat King Yu dan juga Guru Yueli. Di sana sang guru menyampaikan kalau mereka itu akan pergi ke Istana Awan Es, yang dimana aura dari Istana Awan Es ini sangat berbeda dengan dunia biasanya. Jadinya Guru Yueli berniat untuk memberikan kekuatan auranya agar King Yu bisa bertahan di Istana Awan Es. Tetapi di saat Guru Yueli menyentuh tubuh King Yu, ia merasakan adanya perubahan kekuatannya yang sangat berbeda dari muridnya. Yang dimana titik nadi yang berada di tubuh muridnya itu telah terbuka menjadi 54 aliran. Biasanya orang pemula terbuka hanya 10 saja. Guru Yueli berpikir jika muridnya ini telah meminum pil ajaib ataupun bertemu dengan orang sakti yang mandraguna. Yang dimana dengan adanya bantuan seperti ini, maka King Yu bisa membantu latihannya lebih cepat 10 kali lipat. King Yu yang mendengar itu pun sadar jika perkataan dari gurunya itu sama dengan perkataan dari suaminya. Dan orang yang telah membukanya itu adalah Xiao Che sebelumnya yang telah membantunya menggunakan teknik akupuntur miliknya. Guru Yueli bertanya siapa yang telah membantunya, tetapi King Yu merahasiakan informasi dari Xiao Che karena sebelumnya dia tidak ingin diberitahu oleh siapapun. Dirinya tetap ingin merahasiakan identitas sebenarnya dari Xiao Che. Sang guru yang mendengar itu pun mewajarkan perkataan muridnya karena biasanya seorang yang hebat itu selalu merahasiakan identitas dirinya. Sang guru cukup senang dengan perubahan kekuatan dari King Yu, karena dengan perubahan ini maka muridnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenangkan kompetisi Akademi Changpeng. Lalu mereka berdua pun memulai perjalanan ke Istana Awan Es. Kembali kepada Xiao Che, dia sekarang sedang dikejar oleh para pembunuh dari Kuang Yun. Xiao Che di sini yang tidak bisa mengeluarkan kekuatan kultivasinya itu mengalami kesulitan melawan para pembunuh tersebut. Dan di saat kondisi Xiao Che yang telah terdesak, tiba-tiba saja wanita berambut merah yang telah berada di dalam tubuh Xiao Che akhirnya keluar. Dengan kekuatan yang sangat besar mampu membasmi sang musuh Kuang Yun dengan sangat mudah. Akan tetapi setelah dirinya membasmi bawahan tersebut, tiba-tiba saja dirinya merasakan racun di tubuhnya. Wanita berambut merah ini bernama Molly.
Setelah itu, tiba-tiba saja Molly menyerang Xiao Che karena di sini dirinya masih belum mengenalinya. Xiao Che pun menyampaikan kepada Molly kalau dirinya bisa menyembuhkan racun yang berada di dalam tubuhnya. Jika Molly ingin sembuh dari racun tersebut, maka Xiao Che meminta kepada Molly untuk tidak membunuh dirinya. Sebagai bukti, Xiao Che bisa menyembuhkan racun tersebut. Dia pun memberitahu jika racun tersebut tidak hanya menyerang tubuh dari Molly, melainkan juga menyerang jiwanya. Molly yang mendengar itu langsung membenarkan perkataan dari Xiao Che dan ia melepaskannya. Xiao Che kemudian meminta tolong kepada Molly untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya, karena bagi Xiao Che hanya dirinya saja yang dapat menyembuhkan Molly. Tidak lama kemudian, pembunuh lain dari Kuang Yun datang ke tempat mereka. Di sana ia berniat untuk menghabisi Xiao Che, tetapi dirinya juga melihat Molly dan ia pun tertarik. Tetapi tak disangka Molly dapat memusnahkan orang tersebut dengan hanya sekali serangan saja. Namun setelah itu tiba-tiba saja racun yang berada di tubuh Molly kembali memberontak. Di sana Xiao Che membantu menyembuhkan dari Molly menggunakan mutiara langitnya. Dan setelah itu tiba-tiba saja Molly menyedot darah dari Xiao Che karena darahnya mengandung harta mutiara langit. Dan di sana mereka berdua pun saling berkenalan karena Xiao Che belum mengenali wanita ini yang bernama Molly. Lalu Xiao Che pun menyuruh kepada Molly untuk masuk ke dalam tubuhnya lagi beristirahat di dalam mutiara langit. Molly sebenarnya tidak percaya dengan Xiao Che yang bisa bertarung sendirian tanpa dirinya. Xiao Che yang mendengar itu pun sedikit kesal karena dirinya telah diremehkan. Xiao Che memberitahu kalau dirinya berniat untuk memperbaiki nadinya kembali serta melakukan latihan dalam 3 tahunnya. Waktu tersebut sudah cukup bagi Xiao Che untuk mengembalikan kekuatannya. Tetapi di sini Molly memberitahu kepada Xiao Che kalau dirinya itu bisa membantu Xiao Che menguatkan nadi baru untuk dirinya. Mendengar itu ia pun terkejut karena nadi ini sendiri bukanlah sembarangan nadi. Tetapi sebelum itu Molly memberikan 3 syarat kepada Xiao Che. Dia yang mendengar itu tidak keberatan sekalipun 3.000 syarat akan dipenuhi oleh Xiao Che jika Molly bisa memberikan nadi baru kepada dirinya. Lalu Molly pun memberikan syarat yang dia inginkan. Pertama, Molly ingin meminta Xiao Che mengumpulkan 3 barang obat langka. Xiao Che yang mendengar barang-barang itu ia merasa kesulitan guys, karena 3 barang ini merupakan barang yang sulit untuk ditemukan. Molly menyampaikan kalau dirinya membutuhkan 3 bahan ini untuk bisa membentuk tubuh baru. Xiao Che pun bertanya berapa lama jangka waktu yang Molly inginkan untuk mendapatkan barang ini. Dia menjawab hanya 30 tahun saja. Xiao Che yang mendengar itu pun menerima syarat ini dan lalu syarat selanjutnya. Dalam waktu 30 tahun, Xiao Che diharuskan berada di ranah Soperegen Propon. Karena untuk bisa membentuk tubuh baru, Xiao Che harus berada di ranah Soperegen Propon. Xiao Che yang mendengar itu pun berpikir jika Molly ini merupakan seorang master yang berada di tingkat tinggi. Karena pengalaman serta ilmu yang dimiliki oleh Molly itu lebih besar dari dirinya. Xiao Che menjawab untuk syarat kedua ini terdengar mustahil karena belum ada dalam sejarah ada orang yang bisa mencapai ranah tersebut itu dalam waktu 30 tahun. Kemudian syarat ketiga pun mulai disampaikan. Kalau Xiao Che diminta untuk tunduk kepada dirinya, menganggap kalau dirinya ini merupakan guru barunya. Xiao Che yang mendengar itu menerima syarat ketiga ini yaitu menganggap jika Molly merupakan guru barunya. Tetapi Xiao Che tidak akan mau tunduk kepada Molly. Molly pun memaksa Xiao Che untuk tunduk kepada dirinya. Lalu kita pun berpindah ke daratan Tianshuan, pegunungan naga merah yang dimana sekarang Xiao Che dan juga Molly berada di sana. Di sana Molly berniat menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Kenapa dirinya bisa mendapatkan racun yang mengerikan dan juga diburu oleh banyak orang yang dimana karena dirinya itu telah menyimpan 1 tetes darah ini. Setelah Jasmine mengangkat salah satu jarinya hingga mengeluarkan setetes darah, tentu Xiao Che menjadi kaget bukan kepalanya. Ia kemudian bergegas mendekatinya dan mengecek serta mengira-ngira kalau ini adalah sebuah darah. Xiao Che merasa bingung sampai akhirnya Jasmine menceritakan hal itu dimulai di 300 tahun yang lalu. Seorang menemukan sebuah buku kuno saat menjelajahi reruntuhan berbahaya dari era zaman kuno. Di sana terdapat seorang master sejati yang juga dikenal sebagai master sesat. Dia adalah master terakhir yang tersisa setelah jatuhnya era para zaman kuno. Kejatuhannya menandai akhir sebenarnya dari era para zaman master. Dan selama kejatuhan master jahat, ia meninggalkan setetes darah yang tidak bisa dihancurkan yang merupakan sumber kekuatannya. Dan jika seseorang bisa mendapatkan setetes darah itu, hingga memasukkannya ke dalam tubuh mereka, maka pembuluh darah mendalam atau yang biasa disebut dengan titik meridian itu akan mampu menghasilkan kekuatan master jahat. Tentu karena kekuatan dari darah ini yang terlampau luar biasa. Oleh karena itu banyak orang mulai mencari darah ini dengan gila-gilaan. Namun selama berabad-abad tidak ada yang berhasil, tapi pada akhirnya darah itu jatuh ke tangannya Jasmine. Di saat yang sama, gelombang rasa bingung melintasi di hati Xiao Che. Dia terheran-heran dengan alasan kenapa si Jasmine malah berniat memberikan setetes darah itu padanya. Yang ternyata, ketika mendapatkan darah ini, si Jasmine sama sekali tidaklah merasakan adanya kekuatan darah master jahat yang terkandung di dalam tetesan ini. Dan yang pasti, jika darah ini dimasukkan ke dalam tubuhnya Xiao Che, maka secara otomatis hal itu akan mampu memulihkan titik meridiannya.
yang dimana nantinya semua kekuatan Xiao Zhe akan kembali ke titik awal lagi, yang hal itu merupakan titik di mana Xiao Zhe akan kembali bisa menjadi seorang praktisi. Tapi Xiao Zhe masih belum percaya nih, ia kembali mengira-ngira dengan keaslian dari tetesan darah ini. Ia takut kalau tetesan di tangan Jasmine ini sebenarnya adalah palsu. Yang ternyata si Jasmine juga merasakan hal yang sama guys. Ia juga masih bertanya-tanya tentang keaslian darah ini, jadinya ia ingin menguji keasliannya kepada tubuhnya Xiao Zhe. 就是因为这滴血，他是诸神时代陨落的最后的一个真神，凭着人类的不灭之血，还能拥有邪神的力量。最终还不是落入本公主的手里。在我得到之后，完全感受不到一丁点所谓的真神之力，一切都要从零开始。万一是假货呢？ Segera Jasmine pun memasukkan tetesan itu ke dalam tubuhnya Xiao Zhe, dan apa yang terjadi? Ya, saat tetesan darah berwarna merah tua memasuki tubuh Xiao Zhe, puluhan garis merah seperti noda darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis-garis itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dada, tangan, kaki, wajah, telinga, dan bahkan pupilnya kini penuh dengan saluran berwarna darah yang nampak seperti monster. Penderitaan luar biasa terpancar dari setiap sudut tubuhnya dan membuatnya merengek kesakitan. Melihat ini, si Jasmine mengatakan kalau rasa sakit yang dialami Xiao Zhe ternyata memanglah belum seberapa jika dibandingkan rasa sakit yang dia terima akibat racun yang ada di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat semua saraf yang ada di tubuh Xiao Zhe menenggang hingga memunculkan sebuah anatomi berbentuk pohon yang kini tumbuh di dalam tubuhnya. Fenomena ini ternyata tidak sampai di situ. Bahkan selain rasa sakit yang diderita Xiao Zhe, di sana juga terjadi sebuah ledakan energi yang keluar dari dalam tubuhnya. Yang bahkan tembakan energi itu sampai keluar angkasa. 你这是想拿我的？ Tentu saja melihat ini Jasmine menjadi khawatir tentang fenomena yang ditimbulkan Xiao Zhe pasti saja akan menarik semua master yang ada di sini. Namun meski sekarang Xiao Zhe telah memulihkan titik meridiannya, saat ini kekuatan Xiao Zhe tentu saja harus memulainya dari awal lagi. Yang dalam artian kekuatan Xiao Zhe ini akan kembali ke titik di mana dia akan memulai kultivasinya. Dan yang pasti menurut Jasmine, Xiao Zhe saat ini masihlah pecundang. 会不会招来其他高手？ 不要以为拥有了邪神血脉，眼下你还只是个废物。 Tapi di sana Xiao Zhe menjadi kaget dan menanyakan kepada Jasmine tentang keanehan titik meridian di tubuhnya. Yang ternyata titik meridian yang ada di tubuhnya Xiao Zhe ini bukanlah titik meridian biasa, melainkan itu adalah titik meridian seorang master kuat yang di sana Xiao Zhe diharuskan untuk melatihnya. Dan yang pasti, menurut Jasmine, Xiao Zhe akan lebih cepat untuk melakukan kultivasi dibandingkan dengan orang biasa. Namun Xiao Zhe masihlah bingung dengan cara menggunakan metode kultivasi master tersebut. Menurut Jasmine, Xiao Zhe hanya perlu menggunakan kekuatan mental dan tak basa-basi Xiao Zhe langsung menggunakannya, dan apa yang terjadi? Ya, tentu saja dia pun gagal. 怎么打开？怎么运用啊？ 就会全部打开。你跟他来啊！ Karena kekuatan mental yang digunakan haruslah memiliki kesamaan dengan aura darah tersebut. Karena jika tidak, maka Xiao Zhe akan meledakkan diri dan juga tewas. Meski begitu, Xiao Zhe saat ini tetap saja merasa senang, karena akhirnya ia pun bisa melakukan kultivasi lagi. 瞬间爆条死。 那你又不早说，我终于可以修炼了。 Langsung saja setelah ini, Xiao Zhe melakukan pelatihan awal menjadi seorang praktisi, yaitu melatih fisik tubuhnya. Mengangkat kayu, mengangkat batu, hingga berlari di atas air sampai akhirnya tak terasa pelatihan yang dijalani Xiao Zhe sudah setengah bulan lamanya. Di mana saat ini Xiao Zhe sudah melakukan terobosan hingga ke level kedua di tahap pemula. 难道是幻觉？ Keesokan harinya Xiao Zhe sudah kembali berlatih, tapi tak disangka dia malah bertemu dengan kelompok monster yang hendak mengejarnya. Xiao Zhe tidak tinggal diam. Awalnya dia terus berlari menghindari monster-monster ini, tapi sampai akhirnya Xiao Zhe pun menjadi kesal dan malah melawannya. Satu dari mereka berhasil dikalahkan Xiao Zhe, namun di sana masih tersisa dua monster yang kini membuat Xiao Zhe kewalahan. Membuat si Jasmine pun bangkit dan keluar dari tubuhnya. Alih-alih menolong Xiao Zhe, si Jasmine malah melirik monster itu yang katanya monster ini berada di tingkat 5 di tahap pemula. Xiao Zhe langsung saja meminta si Jasmine untuk membantunya. Alhasil si Jasmine pun kemudian bergerak dan mencoba menahan serangan monster ini menggunakan sebuah formasi. Si Jasmine menyuruh Xiao Zhe untuk segera melompat karena kekuatannya saat ini masihlah lemah dan tak mungkin bisa mengalahkan semua monster ini. Mendengar itu, Xiao Zhe awalnya merasa pesimis bahwa dia bisa melompat sejauh itu. Namun si Jasmine kemudian meminta Xiao Zhe untuk merasakan kekuatan mistik di dalam tubuhnya. Dan ya, benar saja. Energi pun keluar dari Xiao Zhe yang sampai membuatnya bisa melompat cukup tinggi. Tapi pada akhirnya dia pun terjatuh karena kekuatan mistik di dalam tubuhnya ternyata tidaklah banyak.
凝神静气，继续积蓄实力。不够吗？实力不够了。 Beruntung di sana ada sebuah akar yang tergantung di lembah itu, membuat Xiaoche pun memegangnya dan dia pun berhasil untuk selamat. Setelah itu Xiaoche merasa bingung dengan apa yang tadi telah diajarkan kepada dirinya, yang ternyata itu adalah sebuah teknik bayangan bintang yang merupakan teknik milik dari si Jasmine. 公主唯一功法，星神碎影。 Di mana teknik ini memfokuskan kekuatan mistik ke dalam titik meridian dan melepaskan secara langsung. Semakin banyak energi yang dikumpulkan, maka semakin cepat tubuh Xiaoche akan melesat. Dan di sana Jasmine juga mengatakan kesalahan Xiaoche saat menggunakan teknik ini, yakni titik meridian di tubuhnya Xiaoche itu masih terisolasi dari dunia luar, yang dimana titik meridian seharusnya hanya dikendalikan oleh kekuatan dalam saja. Namun meski begitu, karena ini merupakan percobaan pertama Xiaoche, jadinya Jasmine pun mewajarkannya, yang dimana seiring kekuatan Xiaoche meningkat, maka teknik bayangan bintang ini akan semakin kuat, yang bahkan Xiaoche akan mampu melakukan komunikasi dengan aura di sekitarnya. Artinya, Xiaoche dapat menyerap kekuatan atau aura dari sekitarannya. Saat ini Xiaoche terus saja melakukan pelatihan hingga terus memahami tentang pelajaran dari Jasmine. Dia kembali menantang monster itu yang alhasil kali ini Xiaoche mampu mengalahkan semuanya. Yang bahkan Xiaoche saat ini sudah sukses mengendalikan teknik bintang bayangan. Dan waktu pun terus berlalu, 3 bulan sudah ia jalani dan Xiaoche ternyata sudah menembus ke tingkat 4 fase pemula. Yang menurut si Jasmine, dengan kekuatan Xiaoche saat ini, maka dia pasti sudah mampu mengendalikan semua kekuatan bayangan bintang. 就像弹弓一般释放出去，而且能连续施展。身体悬外与外界隔绝，这样便可以外界交流。 Setelah itu malam pun akhirnya tiba. Xiaoche dan Jasmine kemudian melakukan istirahat dan makan bersama. Jasmine kemudian bertanya kepada Xiaoche kapankah dia akan pergi dari gunung ini karena mereka sudah sangat lama tinggal di sini. Namun di sela obrolan mereka tiba-tiba muncul adanya 3 praktisi menakutkan yang melintas di atas mereka. Xiaoche pun bangkit dan berniat untuk memeriksanya ada apa di tempat itu. Namun karena ketiga praktisi ini begitu kuat, membuat Jasmine pun kembali mengingatkan Xiaoche kalau dirinya itu masihlah lemah yang tak bisa mengalahkan praktisi kuat. Xiaoche memiliki sebuah ide, dia kemudian mengeluarkan sebuah pil yang bisa menghilang. Alhasil dengan begitu si Jasmine pun mengizinkannya pergi. 在这山里待这么久了，2个天玄镜，这把什么宝？ 去看看3人所去之处，正是同一方向。你数数差了多少层阶？说着够用吗？ 我有心理带。 Mari kita beralih ke tempat yang dituju 3 praktisi itu. Mereka sepertinya menemukan adanya sebuah batu besar yang kemungkinan ini merupakan kediaman dari binatang mistik bertipe api. Mereka menginginkan inti bintang ini untuk dijadikan sebuah pil yang akan diberikan kepada tuan budanya. Di sana Xiaoche juga akhirnya tiba. Xiaoche melihat token dari orang-orang ini yang ternyata itu adalah sekte pembakaran langit. Xiaoche terus saja mendekati batu itu tapi Jasmine terus menghentikannya. Di sana ketiga praktisi itu kemudian mulai melakukan pergerakan untuk memancing binatang itu untuk keluar. Dan ya, tentu saja karena merasa sudah terganggu. Akhirnya binatang ini pun menyemburkan api hingga terjadi sebuah getaran di sana. Ketiga praktisi itu kemudian bergabung untuk melakukan serangan kepada binatang ini. Tapi sayangnya kekuatan binatang ini sangat luar biasa, terbukti mampu mementalkan ketiga praktisi di sana. 排位战压过萧宗和冰云宫，小心戒备，原来是焚天门，你不要轻举妄动。他的确在召唤我。尽量力薄体严。 Ternyata sosok yang mendiami batu tersebut merupakan sosok naga yang kini mulai muncul untuk melakukan pertarungan. Sebelum pertarungan dimulai, di sana terjadi cekcok terlebih dulu antara 3 tetua dengan monster naga. Namun pertikaian sudah tak dapat lagi didamaikan, jadinya pertarungan pun akhirnya dimulai. Ketiga tetua mengeluarkan rantai energi untuk menangkap naga ini, tapi jelas hal itu tidak mudah. Mereka pun tidak menyerah dan kembali menggunakan kekuatannya untuk menekan monster ini. Xiaoche juga tak tinggal diam, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk bisa masuk ke dalam gua si naga. Karena di dalam sana ada sebuah harta karun yang selalu memanggilnya. 召唤我的东西就在洞里，现在是我机会。 Jasmine kembali menghentikan Xiaoche karena katanya naga api sebenarnya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena faktanya binatang naga ini merupakan binatang terkuat yang memiliki ranah di fase raja. Menurut Jasmine, si naga saat ini sedang bersenang-senang dengan 3 tetua itu. Yang dimana jika si naga sudah serius maka dia dapat dengan mudah membantai ketiga praktisi itu. Dan benar saja kekuatan naga ini sangatlah luar biasa, membuat Xiaoche dan yang lainnya pun terpental. Jasmine segera menyuruh Xiaoche untuk kabur dari tempat ini. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.